Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Bene Peno di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan tambahan kawat teman-teman. Jadi ini sudah saya kawat, namun untuk konsepnya menurut saya perlu dirubah sedikit. Jadi seperti ini contohnya ya. Ini perlu saya arahkan ke bawah sedikit seperti ini teman-teman. Tentu kalau ini kembali ya, karena kawatnya kurang, jadi nanti akan saya tambahkan kawat. Mengingat ini sudah saya cutting untuk bagian ujungnya, karena menurut saya juga udah proporsional ya pembesarannya di bagian pangkalnya sini. Jadi saya lakukan cutting. Maka dari itu untuk kawatannya tidak terlalu ini ya, meskipun ini sudah cukup lama, tapi kawatnya belum tenggelam teman-teman, karena tentu saja untuk pertumbuhannya terhambat ya, karena sudah kita lakukan cutting di bagian ujungnya seperti ini. Dan juga akan saya lakukan beberapa wiring lagi ya. Nih, ini ada beberapa batang yang belum saya wiring teman-teman, karena kemarin waktu melakukan wiring pertama ini yang ini belum saya wiring karena pembesarannya kurang. Kalau sekarang sudah cukup besar, jadi sudah waktunya kita wiring. Dan ini juga akan saya lakukan penambahan media ya. Jadi akan saya rencanakan menambah talang air, nanti mungkin sampai seatas ini mungkin, karena saya rasa ini terlalu dangkal untuk medianya, karena ini sudah tergerus air juga. Jadi tentu saja akan menghambat pertumbuhan atau kesuburannya ya. Oke, untuk kerapatan daunnya juga menurut saya juga kurang rapat, mungkin pengaruh kurang subur ya. Jadi nanti kita pruning, harapan saya nanti untuk rantingnya makin rapat, tentu saja untuk daunnya juga akan semakin rapat. Tapi tentu saja untuk medianya harus kita suburkan dulu. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke proses pruning dulu ya. Nah, ini juga adalah salah satu dimana bahan bonsai serut kita itu ini ya, minta di pruning lah istilah katanya. Jadi untuk daunnya sudah menua seperti ini, jadi warnanya itu hijau tua gitu teman-teman, jadi tidak mengkilap. Dan kemudian ada beberapa tunas anak cabang itu sudah tidak mengeluarkan tunas baru di ujung batangnya ya. Di ujung cabangnya sudah tidak mengeluarkan tunas baru. Nah, itu biasanya minta di pruning teman-teman. Jadi nanti biasanya setelah kita pruning akan muncul tunas-tunas baru. Nah, itu bisa lebih merapatkan ranting itu sendiri teman-teman. Semakin sering kita pruning biasanya untuk di sela-sela daun yang sudah kita pruning ini biasanya akan muncul tunas baru, jadi akan makin rapat gitu ya. Oke teman-teman, akan saya lanjutkan pruning lagi. Ini sudah saya lakukan pruning daun, tapi ada satu cabang atau batang yang tidak saya pruning sama sekali teman-teman, karena ini masih saya tunggu pembesarannya ya. Target saya sejari gini teman-teman. Tentu kalau untuk batang serut yang masih berwarna coklat ke hijau-hijauan seperti ini tandanya masih di tahap pertumbuhan ya. Kalau misalkan kita lakukan pruning, kemungkinan besar batangnya akan berwarna putih kemudian melambat untuk pertumbuhannya. Jadi kalau bisa, kalau masih menunggu pembesaran, nggak usah terlalu kita perlakukan ya, kita lakukan penanganan ya. Oke teman-teman, jadi ini akan saya lanjut di tahap wiring di beberapa cabang, ini dua ini yang belum saya wiring teman-teman. Oke, nah itu sudah saya lakukan wiring ya yang cabang tadi, dan tentu saja sudah saya tekuk, dan untuk ujungnya sudah saya potong teman-teman. Nah, ini yang bawah juga, karena ini sudah proporsional ya besarannya, jadi tidak perlu menunggu pembesaran lagi. Oke teman-teman,
Dan selanjutnya akan saya lakukan konsep penekukan kembali ya pada cabang-cabang yang sudah saya kawat ini. Jadi akan saya tekuk ke bawah gini semua teman-teman. Oke, saya kira akan jadi lebih bagus nanti. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya untuk mengkonsep ulang ya ini. Sebenarnya tidak terlalu merubah, hanya melakukan tekukan ke bawah saja pada cabang-cabang yang sudah saya kawat tadi teman-teman. Oke, jadi saya rasa ini jauh lebih bagus daripada yang tadi ya. Nah, ini sebenarnya bahan ini maksud saya tidak terlalu saya pedulikan teman-teman, karena saya masih bingung pada mukanya. Kemarin saya ambil muka dari sini. Nah, agar kanan kiri terisi semua ya. Tapi berhubung ada tumbuh cabang ini, nah akan saya reposisi untuk mukanya dari sini nanti. Jadi tentu saja ini masih melakukan pembesaran dulu ya. Gitu. Nah, ini saya rasa sudah cantik. Tentu saja sekali lagi ini sudah saya cutting semua. Nah, ini teman-teman kalau mau melakukan cutting seperti ini harus mempertimbangkan keseimbangan pangkal ya. Nah, ini kan untuk keseimbangan pangkalnya sudah terpenuhi untuk calon terusan. Nah, ini namanya calon terusan teman-teman. Kalau misalkan ada di sebelah sini, ini namanya cabang. Nah, ini kalau misalkan hitungannya itu, kalau misalkan untuk terusan itu biasanya minimal setengahnya dari ini, dari batang utama. Kalau untuk cabang seperti ini, idealnya itu sepertiga dari batang utama. Nah, itu bisa dikatakan proporsional ya. Oke, jadi teman-teman juga harus memperhatikan keproporsionalan itu ya. Jadi saya tekankan lagi, kalau misalkan belum proporsional jangan di cutting. Seperti halnya yang atas ini teman-teman, sebagai batang induk ya, atau batang pemimpinnya. Nah, untuk tema-tema grouping tentu saja kita harus memiliki batang pemimpin seperti ini. Nah, ini kan untuk terusannya. Nah, ini salah satu contoh yang mudah ya. Jadi ini adalah sebagai terusan. Nah, ini kalau misalkan belum setengahnya dari ini tidak akan saya potong teman-teman untuk bagian atasnya. Jadi biarkan saja. Oke, jadi saya rasa ini sudah cukup, sudah lumayan bagus. Ini untuk tampilan depannya. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Ini untuk samping. Nah, ini untuk belakang juga sudah terisi untuk yang kita bikin background nanti. Hanya saja ini masih kurang besar, jadi belum saya kawat. Pokoknya teman-teman itu kalau mau mengawati juga, kalau misalkan dirasa belum besar untuk dikawat, jangan dikawat teman-teman, nanti malah terhambat pertumbuhannya. Selagi itu nanti finalnya masih dikawat, nggak usah buru-buru dikawat ya. Oke, jadi dari depan tadi dari sini ya. Nah, dari sini kan untuk cabang-cabangnya, untuk ruang dimensi kelihatan semua ya teman-teman. Nah, ini untuk perlakuan selanjutnya akan saya tambahkan talang air ya, jadi agar lebih subur lagi. Jadi teman-teman kalau misalkan tanamannya nggak subur ya harus kita perlakukan sebaik mungkin ya. Seperti ini halnya, ini menurut saya kurang subur untuk bagian bawah. Nah, kalau misalkan kita nanti tambahkan talang air lagi untuk media nanti sampai ke sini ya ketinggiannya, jadi ini nanti harapan bisa keluar akar lagi teman-teman. Untuk bagian bawah ini juga udah keluar akar sebenarnya, cuma sini nanti kalau misalkan keluar akar akan lebih bagus lagi teman-teman. Oke, jadi ini adalah salah satu karakter keistimewaan serut ya. Selama batang-batang yang sudah dipotong seperti ini tertutup dengan dengan media, ada kemungkinan dia akan keluar akar seperti ini teman-teman. Oke, akan saya lakukan penutupan lagi. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Nah, seperti ini ya yang saya maksud, jadi menambahkan talang air lagi dan menambahkan media di atasnya seperti ini teman-teman ya. Jadi akan memaksimalkan pertumbuhan akar dan juga tentu saja kesuburan ya. Oke teman-teman, jadi cukup kayak gini aja dulu. Jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat
tahapan-tahapan yang akan saya lakukan, dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.